Setiap knockout punya cerita. Ada yang lahir dari dominasi mutlak, ada pula yang muncul dari situasi nyaris kalah. Lennox Lewis sudah mengalami semuanya. Dari pertarungan penutup karirnya hingga debut profesional yang nyaris terlupakan. Inilah rangkaian KO yang membentuk sosok Lewis seperti yang kita kenal hari ini. Big right hand by Lewis and down is Ruddock. Pada 21 Juni tahun 2003 di Staples Center, Lennox Lewis menghadapi Vitali Klitschko dalam salah satu duel yang paling dinanti-nanti di era modern kelas berat. Dari bel pertama, ketegangan di arena terasa seperti listrik yang menyambar setiap sudut ring. Lewis tampak tenang membaca setiap gerakan Klitschko dengan presisi seorang maestro tinju. Sang lawan dengan reputasi sebagai petinju yang jarang tersentuh mencoba menembus pertahanan Lewis dengan pukulan keras dan cepat. Namun setiap usahanya nyaris selalu diantisipasi oleh tangan panjang Lewis yang memukul balik dengan tepat. Ronde demi ronde, duel ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga strategi dan ketahanan mental. Lewis secara konsisten menekan, mengontrol, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang luka di atas mata Vitali Klitschko. Puncaknya terjadi di ronde ke-6. Ketika pukulan bertubi-tubi Lewis membuat luka di atas mata Klitschko semakin parah. Dengan sangat terpaksa, akhirnya duel pun dihentikan. Atmosfer di Staples Center bergemuruh. Sorak penonton menyatu dengan rasa kagum atas ketangguhan dan kecerdikan Lewis di atas ring. Champion of the world, Lennox Lewis. Suasana di Piramid Memphis dipenuhi ketegangan luar biasa. Semua mata tertuju pada satu ring, tempat dua ikon kelas berat akan saling bertarung. Di satu sisi, Lennox Lewis sang juara Inggris berdiri dengan tenang tapi penuh dengan kewibawaan. Di sisi lain, Mike Tyson yang dikenal ganas dan tak kenal kompromi. Dari bel pembuka, Tyson langsung menjadi agresor, mencoba mendominasi dengan kecepatan dan tenaga legendarisnya. Namun Lewis berpengalaman dan cerdik, membaca setiap langkah lawan, menjaga dan membalas dengan pukulan keras yang tak kalah mematikan. Pratiquement en uppercut, en crochet. Oui, quand il disait Tyson, je vais le maîtriser. Duel ini berubah menjadi pertunjukan keahlian dan strategi. Lewis menahan serangan Tyson dengan pertahanan solid, lalu membalas dengan kombinasi akurat yang menghancurkan ritme lawan. Setiap kali Lewis menancapkan pukulan tepat sasaran, sorak penonton seakan menyatu dengan setiap dentuman pukulan. Tyson. Tyson sur la droite. Il avait remporté la reprise. Ça doit être avant, il n'y a pas de coup bas, non, c'est ça. Kemudian di ronde ke-8, setelah menahan tekanan Tyson dan melancarkan serangan yang konsisten, Lewis akhirnya mendaratkan pukulan yang menentukan, menjatuhkan Mike Tyson untuk kemenangan KO. Dengan hasil ini,
dia menyegel kemenangan gemilang. Momen itu bukan hanya soal kemenangan, tapi juga pernyataan dominasi Lewis sebagai penguasa kelas berat era itu. Pointe du menton est venu s'empaler au championnat du monde parce qu'on avait très peur en général et pour le futur je l'espère. Et puis quand on parle de futur, vous avez vu 17 November 2001, Lennox Lewis kembali ke ring dengan satu tujuan, membalas kekalahan pahitnya dari Hasyim Rahman setelah dipermalukan dengan KO di ronde kelima dalam duel pertama di Afrika Selatan. Semua mata kini menatap rematch yang digelar penuh dengan antisipasi. Penonton sadar mereka akan menyaksikan salah satu momen penebusan terbesar dalam sejarah tinju kelas berat. Dari ronde pertama, Lewis menunjukkan perubahan drastis, lebih agresif, akurat, dan penuh dengan strategi. Dia tidak memberi Rahman ruang untuk berkembang, menekan setiap langkahnya dengan jab dan kombinasi tajam. Penonton yang hadir di dalam arena dapat merasakan intensitas pertarungan meningkat ronde demi ronde. Sampailah di ronde keempat, setelah serangan bertubi-tubi dan pukulan yang terukur, Lennox Lewis akhirnya memberatkan pukulan kanan yang sangat keras menjatuhkan Rahman ke kanvas. Dia pun sukses membalas KO dengan kejam. Sorak penonton pecah bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena Lewis berhasil menebus kekalahan sebelumnya dengan cara yang meyakinkan dan spektakuler, dan mempertegas dominasinya di kelas berat dunia. You know what happened? Lennox Lewis let an ordinary. I think the stoppage was right on time. The guy got caught with a hard shot. Lennox Lewis kembali ke ring menghadapi Francois Botha dalam duel yang digelar dengan ekspektasi tinggi. Botha dikenal sebagai petarung tangguh yang berasal dari Afrika Selatan. Dari bel pertama, Lewis langsung menunjukkan mengapa dia dianggap salah satu petinju terbaik di dunia. Setiap gerakan Botha dibaca dengan teliti, setiap peluang dipersiapkan untuk dihancurkan. Hanya dalam 2 ronde, kombinasi brutal Lewis menghantam Botha, memaksa lawan tersungkur di tali ring. Francois Botha berusaha bangkit meskipun dengan posisi sempoyongan. Wasit menyadari kondisi Botha yang tidak bisa melanjutkan dengan aman menghentikan pertarungan. Momen ini bukan hanya kemenangan, tetapi demonstrasi murni kekuatan, teknik, dan ketajaman strategis sang juara. Lennox Lewis sekali lagi membuktikan bahwa di kelas berat, dia bukan hanya petarung, tapi penguasa ring yang menakutkan bagi siapapun yang mencoba menantangnya. 29 April tahun 2000, Lennox Lewis menghadapi Michael Grant di sebuah pertarungan yang penuh antisipasi. Grant dengan postur tinggi dan reputasi tak terkalahkan datang ke ring dengan tekad besar untuk membuktikan dirinya. Dari bel pembuka, Lewis langsung mengambil inisiatif, memanfaatkan kecepatan dan akurasi pukulannya untuk menekan Grant tanpa henti. Hanya di ronde pertama, Grant sudah merasakan pukulan telak dari Lewis, terkena hitungan 3 kali, termasuk satu momen ketika dia hampir tersungkur tapi diselamatkan oleh bel. Can paralyze a fighter. Hand on the top of the head. Grant trying to fire back. No 3 knockdown rule in a heavyweight title fight. Lewis is still got to be. That's to do it. That's it. That's. Oh, here it comes. He's gonna try. And Grant makes it out of the round.
Memasuki di ronde kedua, sebuah uppercut dahsyat menghantam Grant saat keduanya saling berclinch, membuatnya kembali terjatuh. Meskipun Grant mencoba bangkit, wasit memutuskan untuk menghentikan pertarungan demi keselamatan petinju, memberikan kemenangan Lewis dengan TKO di ronde kedua. Duel ini menjadi bukti ketajaman insting, kombinasi dan kekuatan Lewis, sekaligus memperlihatkan bahwa di kelas berat setiap kesempatan bisa menjadi penentu bagi yang berada di ring bersamanya. Maret 1998, Lennox Lewis bertemu dengan Shannon Briggs dalam salah satu duel paling brutal dalam karirnya. Pertarungan ini langsung menjadi perhatian seluruh penggemar tinju, karena Briggs dikenal sebagai petinju liar dan memiliki kekuatan pukulan luar biasa. Begitu bel berbunyi, Lewis langsung merasakan tekanan, dipaksa mundur ke tali ring, bahkan beberapa kali harus menghindari pukulan keras Briggs yang menghantam tanpa ampun. Namun Lewis menunjukkan kualitasnya sebagai raja kelas berat. Memasuki di ronde keempat, dia menemukan peluang dan melepaskan pukulan kanan yang akurat menjatuhkan Briggs 2 kali dalam satu ronde. Tekanan itu membuat Briggs mulai oleng meskipun masih berusaha menyerang. Di ronde kelima, Lewis kembali menghantam menjatuhkan Briggs sekali lagi. Kali ini saat Briggs mencoba membalas dengan pukulan yang meleset, dia justru terjatuh dan tampak kelelahan. Wasit melihat kondisi Briggs yang tak mampu melanjutkan, akhirnya menghentikan pertarungan. Sekali lagi, Lewis mampu membalikkan tekanan awal menjadi momen dominasi penuh, memperlihatkan ketangguhan mental dan fisik yang membuatnya tetap tak tergoyahkan di kelas berat. 4 Oktober 1997, Lennox Lewis menghadapi Andre Golota, petinju yang sebelumnya dikenal kontroversial karena gaya curangnya dengan low blow saat melawan Riddick Bowe. Pertarungan ini diantisipasi sebagai ujian serius bagi Lennox Lewis, mengingat reputasi Golota yang licik dan berbahaya. Namun dari bel pembuka, Lewis langsung mengambil kendali. Pukulan demi pukulan menghantam Golota tanpa ampun. Hanya dalam 95 detik saja di ronde pertama, sang juara sudah menempatkan lawannya dalam tekanan berat. Golota terjatuh di tepi tali ring, bangkit dengan sempoyongan sambil mencoba menguasai dirinya. Tetapi serangan Lewis tak kunjung berhenti. Pukulan terus menghujamnya di pojok ring, memaksa Golota menunduk tak berdaya. Melihat kondisi lawan yang jelas tidak mampu melanjutkan pertarungan, wasit segera menghentikan duel. Kemenangan TKO ronde pertama ini menjadi salah satu momen dominasi tersingkat Lennox Lewis, memperlihatkan kecepatan, kekuatan, dan ketajaman pukulannya yang membuatnya mampu menaklukkan petinju kontroversial sekaligus berbahaya dalam waktu singkat. Oktober 1995, Lennox Lewis bertemu dengan Tommy Morrison dalam sebuah pertarungan yang menampilkan ketegangan tinggi dan adu kekuatan murni. Dari awal, Morrison berusaha mengambil inisiatif untuk menyerang, memanfaatkan reputasinya sebagai petinju agresif dengan pukulan keras. Namun Lewis yang selalu tenang dan presisi berhasil membaca gerakan lawan. Pada ronde kedua, saat Morrison mencoba melancarkan serangan, dia justru dijatuhkan oleh pukulan kiri tajam dari Lewis.
Meskipun sempat bangkit, jelas terlihat Morrison mulai kesulitan menghadapi kekuatan sang juara. Morrison kembali dijatuhkan 2 kali dalam 1 ronde, dengan mata kanannya mulai membengkak akibat pukulan bertubi-tubi. Saat turun minum, dokter sempat mengevaluasi kondisi Morrison dan memutuskan duel bisa tetap dilanjutkan, meski jelas sang petinju kesulitan untuk melihat. Morrison kembali terjatuh akibat pukulan kiri, bangkit sambil mengusap matanya untuk melihat lawan. Tetapi dia tak mampu lagi menahan serangan presisi dari kekuatan Lewis. Melihat Morrison tak lagi mampu mempertahankan diri, wasit akhirnya menghentikan duel. Terrific performance by Lennox Lewis. Defensively, he kept that right hand up. Lennox Lewis menghadapi Phil Jackson dalam sebuah pertarungan yang menunjukkan dominasi penuh sang juara sejak detik pertama. Begitu lonceng berbunyi, Lewis langsung menekan Jackson dengan kombinasi pukulan keras dan tepat sasaran. Dan hanya dalam beberapa detik, Jackson pun terjatuh. Meski sempat tersungkur, Jackson bangkit dengan semangat juang yang tinggi, mencoba melawan balik dan menunjukkan bahwa dia tidak akan mudah menyerah. Di ronde kelima, Jackson sempat membuat Lewis sedikit mundur dengan serangan-serangan tajamnya. Namun Lewis segera membalas dan menjatuhkan Jackson kembali, memaksa lawannya untuk bangkit dan terus berjuang di bawah hujan pukulan. Adu kekuatan dan strategi ini berlanjut hingga di ronde ke-8, di mana Lewis menunjukkan dominasi dengan total. Jackson pun dijatuhkan lagi, kali ini menunduk di bawah kaki Lewis setelah serangkaian pukulan mematikan. Wasit melihat Jackson tak mampu melanjutkan pertarungan dengan aman, segera menghentikan duel. Kemenangan ini menunjukkan Lennox Lewis dengan kontrol penuh atas ritme dan arah pertarungan, menaklukkan lawan dengan kombinasi kekuatan, presisi, dan kecerdikan. Pertarungan malam itu terasa panas sejak bel pertama berbunyi di ring Toronto. Donovan Ruddock yang dikenal sebagai karena pukulannya yang menghancurkan tidak sempat menyesuaikan diri. Hanya dalam detik-detik awal ronde pertama, Lewis melancarkan kombinasi pukulan cepat dan keras, membuat Ruddock terhuyung dan akhirnya jatuh ke kanvas. Bell menyelamatkannya dari KO instan, memberikan jeda singkat yang terasa seperti nafas terakhir bagi Ruddock. Memasuki di ronde kedua, Lewis semakin agresif. Dia menutup ruang, melancarkan pukulan bertubi-tubi tanpa ampun, memaksa Ruddock terjatuh 2 kali lagi dalam tempo yang sangat singkat. Wasit tak punya pilihan lain selain menghentikan duel. Sementara Ruddock masih berusaha meraba-raba untuk bangkit. Ring bergema dengan sorak penonton yang terpukau, menyaksikan dominasi mutlak sang juara yang menunjukkan bahwa tak ada ruang bagi lawan untuk bertahan di hadapan Lewis malam itu. 30 April 1992, lampu sorot di arena menyinari ring saat Lennox Lewis dan Derek Williams berdiri saling menatap, siap memulai pertarungan yang dijanjikan panas. Sejak bel berbunyi, Lewis langsung menyerang dengan kombinasi pukulan keras yang membuat Williams kesulitan membaca arah lawan. Setiap hook dan uppercut Lewis seperti menghantam titik vital lawan. Tekanan itu terus meningkat hingga di ronde ketiga. Lewis mendaratkan serangan tepat sasaran, membuat Lewis terjatuh di atas kanvas. Wasit pun menghentikan duel, sementara Lewis berdiri di tengah ring dengan tatapan tenang namun menakutkan, menunjukkan bahwa malam itu dia tidak hanya memberi peluang bagi siapapun yang berani menantangnya.
And nothing wrong with this one at all. We'll get the ring announcements any moment. Use me to build up other guys. November 1991, pertemuan ini bukan hanya duel profesional biasa. Karena di dalam ring berdiri dua nama yang sudah saling mengenal sejak Olimpiade. Lennox Lewis dan Tyrell Biggs membawa sejarah lama ke atas kanvas. Dan sejak ronde awal, aura rivalitas itu terasa jelas. Lewis tampil tenang namun dingin, membaca pergerakan Biggs dengan sabar, seolah menunggu momen untuk membuka serangan. Begitu peluang muncul, pukulannya langsung menghantam dengan kekuatan penuh. Lewis squaring off and trying to. Biggs can land a couple of good solid punches. He can get that adrenaline flowing. Tekanan Lewis segera berbuah hasil. Biggs dijatuhkan untuk pertama kalinya. Dia pun berusaha bangkit dan melanjutkan pertarungan. For a guy who's 6 feet 5 inches tall, and down goes Biggs. Terrell's gonna get up at 8. Hingga di ronde ketiga, setelah 3 kali jatuh, kondisi Biggs tak lagi memungkinkan untuk diteruskan. Wasit masuk dan menghentikan laga. Ring malam itu menjadi saksi bagaimana rivalitas lama berakhir dalam dominasi sepihak. Both knockdowns were on the right cross. Lewis throws another one. Biggs goes down again. Where he's going from here? Okay, let's do that, Larry. Terrell making the mistake of coming up. Setelah membawa sabuknya ke tangan sendiri, Lennox Lewis kembali naik ring untuk mempertahankan gelar melawan Glenn McCrory, mantan juara dunia kelas penjelajah yang naik kelas demi menantang raja baru. Sejak awal, perbedaan ukuran dan kekuatan terlihat sangat jelas. McCrory mencoba mendekat, mengandalkan pengalaman dan keberanian. Namun setiap langkah maju langsung dibalas Lewis dengan pukulan yang lebih berat dan terukur. Di ronde kedua, tekanan itu mencapai puncaknya. Lewis melepaskan rangkaian serangan yang membuat McCrory tak mampu lagi menjaga jarak maupun pertahanan. Tubuh McCrory mulai oleng, dan saat pukulan berikutnya mendarat sangat telak, wasit tak menunggu lebih lama untuk masuk menghentikan duel. McCrory tertunduk di kanvas, sementara Lewis melangkah ke sudut ring dengan posisi tenang, seolah baru saja menyelesaikan tugas yang memang sudah dia rencanakan sejak bel pertama berbunyi. Duel ini mempertemukan dua generasi yang berbeda jauh. McWeaver, petinju berusia 40 tahun dengan segudang pengalaman, berdiri berhadapan dengan Lennox Lewis yang saat itu berusia 25 tahun. Sejak ronde-ronde awal, Weaver menunjukkan ketangguhannya, bertahan dengan pertahanan rapat dan pergerakan hati-hati, mencoba menahan gelombang serangan Lewis yang datang silih berganti. Pertarungan ini bertahan hingga di ronde ke-6. Sebuah pencapaian tersendiri bagi McWeaver menghadapi petinju muda dengan kekuatan besar. Namun di ronde inilah momen penentuan tiba. Pukulan andalan Lewis mendarat telak membuat Weaver terkapar di kanvas tanpa mampu berdiri kembali. Wasit segera menghentikan laga, sementara Weaver masih berusaha menggerakkan tubuhnya. Dan kali ini, energi segar Lewis berbicara lebih keras daripada usia dan sejarah. Laga ini menjadi ujian serius bagi Lennox Lewis ketika dia mempertahankan gelar Eropa melawan Gary Mason, petinju yang datang dengan rekor tak terkalahkan. Sejak bel dibunyikan, pertarungan berjalan dengan sangat ketat. Mason tidak datang untuk bertahan saja,
Dia berani membalas sebenarnya di momen-momen tertentu dan membuat Lewis harus bekerja keras untuk mengendalikan jarak. Adu fisik dan strategi terjadi di tengah ring, membuat duel ini terasa jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa laga sebelumnya. Lewis was beginning to lose his grip on it. Ketegangan terus terjaga hingga di ronde-ronde tengah. Lewis perlahan menaikkan intensitas dengan memukul tubuh Mason dan mengikis pertahanannya sedikit demi sedikit. Memasuki di ronde ke-7, tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Mason tak lagi mampu merespon dengan rentetan pukulan yang datang, dan setelah serangkaian terakhir mendarat bersih, wasit menghentikan pertarungan. He's putting everything into a do-or-die effort. Mason berdiri tertunduk, sementara Lewis kembali ke sudut ring dengan nafas berat. Sebuah kemenangan yang datang bukan karena ledakan cepat, tapi dari pertarungan panjang yang menguras tenaga dan mental. To bring it to an end. And as we come back live to the ring, so Lennox Lewis is... Kesempatan besar akhirnya datang ketika Lennox Lewis naik ke ring untuk pertarungan perebutan gelar pertamanya di level Eropa. Lawannya adalah Jean-Maurice Canet, petinju berpengalaman yang datang membawa tekad untuk mempertahankan wilayahnya. Lewis tampil dominan, jangkauannya panjang dimanfaatkan dengan maksimal, memukul dari luar dan memaksa Canet terus bertahan di bawah tekanan yang tak pernah surut. Memasuki di ronde pertengahan, wajah Canet mulai menunjukkan dampak serangan. Pukulan Lewis yang terus mengarah ke kepala membuka luka parah, membuat kondisi Canet semakin mengkhawatirkan. Kemudian di ronde ke-6, dokter dan wasit tak bisa lagi mengabaikan situasi tersebut. Pertarungan dihentikan dan Lewis dinyatakan menang lewat TKO di ronde ke-6. Pertarungan ini berlangsung dalam suasana yang kacau dan penuh drama sejak awal. Mike Acey langsung berada di bawah tekanan besar dari Lennox Lewis. Lewis tampil agresif dan menjatuhkan Acey 2 kali, membuat lawannya tampak kehilangan arah sejak menit-menit awal. Meski begitu, Acey masih dipersilakan melanjutkan, meskipun tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kebingungan menghadapi kekuatan Lennox Lewis. Memasuki di ronde kedua, situasi menjadi semakin aneh. Acey terlihat menunduk seolah menyerah, namun tetap terkena pukulan lanjutan dari Lewis yang membuat wasit memotong 1 poin sebagai peringatan. Di saat yang bersamaan, handuk putih dilempar oleh pelatih Acey tanda menyerah. Namun secara mengejutkan, wasit justru memutuskan pertarungan tetap dilanjutkan. Tak lama kemudian, sebuah pukulan kiri kerah ke ulu hati kembali menghantam Acey, membuatnya tertunduk kesakitan. Dia baru mampu berdiri setelah wasit melambaikan tangan menghentikan laga. Ring malam itu menjadi saksi duel yang berakhir bukan dengan perayaan melainkan kebingungan. Sementara Lewis berjalan pergi setelah menyelesaikan tugasnya di tengah kekacauan keputusan. Pertarungan ini nyaris berakhir sebelum penonton sempat duduk nyaman. Lennox Lewis menghadapi Jorge Da Scola dari Argentina, dan sejak bel pertama berbunyi, Lewis langsung melesat maju. Hanya dalam 10 detik, sebuah pukulan keras mendarat dan menjatuhkan Da Scola ke kanvas. Arena langsung bergemuruh
Sementara Daskola berusaha bangkit dengan ekspresi kaget, seolah belum sepenuhnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Meski mampu berdiri, Daskola tak pernah benar-benar pulih. Lewis terus menekan dengan serangan lanjutan. Tak butuh waktu lama hingga di ronde pertama, Lewis kembali mendaratkan pukulan yang memaksa wasit menghentikan duel. That was on the blind side of me. I didn't see the punch that did it. It stopped. Right. No. Pertarungan itu berakhir secepat dia dimulai, meninggalkan kesan bahwa malam tersebut hanya menjadi formalitas bagi petinju muda yang sedang melaju kencang. Laga ini kembali memperlihatkan betapa cepat Lennox Lewis membaca situasi di atas ring. Kala itu dia menghadapi Michael Samuel asal Zambia. Lewis tampil tanpa basa-basi sejak bel pembuka. Dia langsung menekan, menjaga jarak dengan jab, lalu memancing Samuel masuk ke wilayah berbahaya. Pergerakan Lewis terlihat tenang, seolah sudah mengetahui bahwa pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Prediksi itu terbukti di ronde pertama. Sebuah hook kiri keras mendarat sangat telak membuat Samuel roboh seketika. Tak ada rangkaian panjang atau drama berkepanjangan. Pukulan itu cukup untuk mengakhiri semuanya, meninggalkan kesan bahwa setiap pukulan di atas ring selalu membawa ancaman akhir yang nyata. From where Jim McDonnell and I are sitting ringside, and absolutely no doubts that